Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang sebuah pola hidup bagi seorang muslim di era modern, yaitu MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Jadi MHLS ini adalah sebuah revolusi sehat. Tujuannya adalah bagaimana kita menyelesaikan akar dari penyakitnya, baik penyakit akut maupun penyakit kronis. Muslim Healthy Lifestyle ini terinspirasi dari sebuah dalil, yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini berasal dari hadis riwayat Muslim nomor 2664. Darus Sifah Holistik terinspirasi dari sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu setiap penyakit ada obatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4884. Jadi DSA ini menawarkan solusi untuk menyelesaikan akar dari segala penyakit. Jadi DSA menawarkan sebuah program bagaimana kita menyelesaikan akar dari segala penyakit yang ada, baik yang akut maupun yang kronis. DSA ini juga memiliki spesialisasi pada detoksifikasi, obesitas, dan diabetes. Metode terapi yang dilakukan adalah terapi lifestyle intervention, jadi terapi terhadap perubahan pola hidup. Jadi akar dari segala persoalan adalah pola hidup. Maka otomatis program ini menawarkan tentang lifestyle intervention. Kemudian kita berbasiskan data dan sains. Artinya selama program kita akan data untuk menjadi sarana evaluasi sebagai tools untuk mengkoreksi dan memperbaiki. Karena semua harus diukur. Karena kalau tidak bisa diukur, ya tentunya tidak bisa dievaluasi dan tidak bisa ditingkatkan. Maka kita berbasiskan data dan sains dalam menjalankan program Muslim Healthy Lifestyle. Selanjutnya ini adalah saya sendiri yang menjalankan program MLS, dan sebelumnya saya memiliki berbagai persoalan, berbagai penyakit yang telah ada dalam tubuh saya. Ini sekitar usia 40 tahun. Dan kemudian ketika kita menjalankan program MLS, alhamdulillah sampai sekarang tubuh saya pun berubah menjadi sehat, bahkan parameter juga kesehatan metabolik sudah tercapai. Dan akhirnya kita bisa menjadi be a bad host for disease. Jadi kita jadi tuan rumah yang buruk bagi berbagai penyakit yang ada. Sebelumnya ini adalah saya memiliki berbagai banyak keluhan, mulai dari kesemutan, kram, dan sebagainya. Dan tubuh sudah tidak nyaman, dan alhamdulillah dengan menjalankan MLS, kemudian saya buktikan sangat efektif menyelesaikan berbagai keluhan di tubuh saya. Sehingga kita menjadi be a bad host for disease, tuan rumah yang buruk bagi penyakit-penyakit yang ada, baik penyakit akut maupun penyakit kronis. Ini adalah orang-orang yang memang telah merasakan manfaat dari Muslim Healthy Lifestyle program. Yang pertama adalah Pak Hidayatullah, kedua adalah Pak Eful Saifullah dan Bu Ameliani, merupakan pasang suami istri yang menjalankan program MLS dan alhamdulillah sudah berhasil. Yang kedua adalah Bapak Bambang Setiantoro dan alhamdulillah juga sudah berhasil. Perubahannya melihat cukup signifikan. Selanjutnya penyerahan sertifikat MLS sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang telah menyelesaikan program. Yang pertama yaitu Bapak Fauzi Albara. Beliau adalah pimpinan redaksi dari BSO Online. Yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Iljamuddin Makmur, MA. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN
SMH Banten. Yang selanjutnya adalah Bapak Haji Gembong, beliau adalah Ketua DPW PKS Provinsi Banten, sekaligus juga beliau anggota Dewan DPRD Provinsi Banten. Yang keempat adalah Pak Bambang Sentiantoro, beliau adalah salah satu pengajar dari Nurul Fikri Boarding School di Cinangka, Serang, Banten. Yang selanjutnya ini adalah Abuya Asep, beliau tinggal di Mandalawangi. Yang selanjutnya yaitu yang keenam Bapak Dr. Mehmet Hermanto, beliau adalah pensiunan dari ASN pemerintahan daerah Provinsi Banten. Yang selanjutnya ini Pak Tasno Taslim, beliau adalah pengusaha. Yang terakhir yaitu Pak Imat Nikmatullah, beliau adalah kepala cabang dari BSI Bank Syariah Indonesia, yaitu di cabang di Cilegon. Dan sekian banyak juga seratusan orang yang telah mendapatkan manfaat dari sejak 2020 tentang MHLS. Untuk mengatakan sehat, diri kita harus ada ukurannya. Tidak hanya klaim, tidak hanya mengklaim diri kita sehat, tetapi harus ada ukuran, harus ada ukurannya. Ukurannya adalah 7 parameter kesehatan metabolik. Jadi kalau kita sehat, maka otomatis ukurannya adalah 7 parameter kesehatan metabolik. Ini kita ambil dari jurnal di sini tentang 7 parameter. Yang pertama isinya tentang lingkar pinggang di bawah 10 cm bagi pria atau di bawah 80 cm bagi wanita. Umum patokannya tidak lebih dari setengah tinggi badan. Yang kedua, glukosa puasa GDP di bawah 100 mg per desiliter. Ketiga, HB1C di bawah 5,7%. Yang keempat, tekanan darah di bawah 120/80 milimol raksa. Yang kelima, trigliserida puasa di bawah 150 mg per desiliter. Keenam, HDL puasa di atas 40 mg per desiliter bagi pria atau di atas 50 mg per desiliter bagi wanita. Dan yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi obat apapun. Ini bisa menjadi screening bagi kita semua, apakah tubuh kita sehat atau tidak. Maka coba cek lab untuk mengetahui kesehatan metabolik tubuh kita. Apabila ketujuh hal ini terpenuhi, maka tubuh kita sehat. Tetapi satu saja kita tidak terpenuhi ketujuh parameter ini, maka tubuh kita bisa dikatakan masih sakit. Untuk itu, kita coba koreksi, coba evaluasi bagaimana dari 7 parameter ini kesehatan metabolik kita, apakah semuanya masuk dalam tubuh kita. Apabila kita masuk, maka tubuh kita betul-betul sehat. Dan dalam kita upaya untuk mengguiding dan untuk mengevaluasi, mengkoreksi perubahan pola hidupnya, lifestyle intervention, kita juga menggunakan tools GKI, Glucose Ketone Index, dan ada rumusnya yaitu GKI glukosa miligram per desiliter dibagi 18 dan keton, ukuran keton milimol per liter. Dan ini adalah jurnalnya. Nah, GKI ini ada dari atas 9 sampai di bawah 1. Dan kalau di atas 9 ini tidak dalam keadaan ketosis, hanya menjalani kehidupan modern. Jadi orang-orang yang apabila GKI-nya di atas 9 berarti dia hanya menjadi orang yang normal pada kehidupan modern. Kenapa dikatakan normal? Karena banyak orang modern menggunakan metabolisme glukosa, sehingga dia tidak pernah mengalami ketosis. Kalau 6 sampai 9 bahwa dia mengalami ketosis, tubuhnya sudah berubah
metabolisme dari yang tadinya glukosa menjadi lemak sebagai sumber energinya, sehingga tubuhnya membuat proses ketogenesis. Yang ini mengalami ketosis yang tingkat rendah. Jadi bagaimana kalau kita ketosis tingkat rendah? Ini bermanfaat untuk melakukan penurunan berat badan dan atau juga untuk melakukan perawatan kesehatan. Maka minimal kalau tubuh kita ingin turun berat badan dan bisa selalu sehat, maka capailah angka GKI 6 sampai 9. Kalau GKI kita 3 sampai 6, maka kita mengalami ketosis tingkat sedang. Jadi ini bermanfaat untuk terapeutik diabetes tipe 2 dan obesitas, resistensi insulin, gangguan metabolisme atau endokrin. Jadi apabila kita 3 sampai 6, insya Allah kesembuhan pada tubuh kita itu mengalami kesembuhan pada level sedang ketosisnya untuk diabetes tipe 2, obesitas, resistensi insulin dan gangguan metabolisme atau endokrin. Kalau 1 sampai 3 ini adalah ketosis tingkat terapeutik tinggi, yaitu untuk terapeutik penyembuhan pengobatan bagi kanker kayak epilepsi, Alzheimer, Parkinson, cedera otak traumatis, dan penyakit inflamasi kronis, autoimun, asma, sinusitis kronis, TBC, lambung grasitis, hepatitis, osteoartritis, pankreasitis, dan sebagainya. Jadi tubuh kita, lingkungan tubuh kita melakukan proses penyembuhan. Jadi yang terakhir adalah di bawah 1 itu ketosis tingkat terapeutik tertinggi. Ini sangat sulit capai tanpa pengawasan dokter. Artinya kita ingin mendesain tubuh kita, bagaimana kita menciptakan kondisi tubuh kita pada level terapeutik, pada kondisi penyembuhan. Karena tubuh kita bisa membuat obat. Tubuh kita bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh tubuh kita. Tinggal persoalannya kita memberikan ruang waktu dan nutrisi nggak buat tubuh kita, supaya tubuh kita kondisinya adalah penyembuhan, terapeutik. Artinya ketika GKI kita ibaratnya tercapai, insya Allah kesembuhan itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini adalah contoh dokumen berkaitan tentang masalah program, ada before after, dan ini adalah salah satu contohnya. Ini Pak Taslim tanggal 4/01/2022. Selanjutnya juga setelah program 16/04/2002. Kita uji, kita cek apakah benar secara laboratorium. Ternyata ketika dicek lab, ternyata luar biasa, diabetesnya yang tadi awalnya 341 gula darah puasanya, dan glukosa juga sudah ada pada wilayah urin dan positif. Dan kemudian alhamdulillah setelah menjalani program, gula darah puasa mencapai angka 99. Glukosa urin sudah negatif dan HB1C sudah 5,1%. Jadi di bawah 5,7%. Dan juga glukosa rata-rata 3 bulan terakhir yaitu 93 mg per desiliter. Resistensi insulinnya yaitu GDP-nya 99, insulin darah puasa 4,05 jadi normal, HOMA IR-nya 0,98 di bawah 4 dan HOMA betanya 42 dibintangi atau di bawah normal. Tapi kita tidak punya data awalnya seperti apa, sehingga ini mungkin dugaan kita mengalami perbaikan. Serta lemaknya tadinya kolesterol total 419, kolesterol trigliserida 318, kolesterol HDL yaitu 57 dan kolesterol LDL yaitu 323. Jadi ini dibintangi, tapi kita ingin melihat bahwa kolesterol itu kan punya faktor risiko terhadap aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Ada rumusnya yaitu CRR, cardiac risk ratio, yaitu trigliserida dibagi HDL. Apabila CRR-nya di atas 3,8 maka kita high risk. Apabila 3 sampai 3,8 maka kita middle risk. Kalau di bawah 3 maka low risk. Artinya kalau ini sudah high risk. Kemudian ketika setelah ikuti program 3 bulan ternyata trigliseridnya berubah 106 dan HDL-nya 45. Ini di bawah 3,0. Berarti setelah program terjadi low risk untuk aterosklerosis. Jadi tidak ada resiko untuk mengalami aterosklerosis.
Dan cek lab ini untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita. Maka untuk memastikan apakah tubuh kita mengalami perbaikan atau tidak, maka harus diuji, dicek dengan laboratorium. Dan banyak orang menyatakan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Memang diabetes tidak disembuhkan kalau pola yang dilakukan adalah pendekatannya farmakologi. Dan sementara kalau farmakologi mungkin lebih kepada simptomnya, lebih kepada gejalanya saja, gula darahnya yang diturunkan. Tetapi ketika lifestyle intervention, karena kita akar persoalannya adalah resistensi insulin, yaitu terhadap bagaimana agar tubuh kita menjadi sensitif insulinnya, sehingga tubuh kita mampu menyelesaikan gula darah dan menyembuhkan gula darah di dalam tubuh kita. Dan itu bisa disembuhkan dengan metode lifestyle intervention atau perubahan pola hidup. Jadi diabetes itu bisa disembuhkan. Lalu kita ingin bertanya, mengapa sih kita sakit? Why we get sick? Mengapa kita sakit? Ada beberapa penyebab mengapa kita sakit. Yang pertama adalah toksisitas, akumulasi racun di tubuh kita. Yang kedua adalah defisiensi nutrisi esensial. Kita mengalami kekurangan nutrisi esensial, yaitu 9 asam amino, omega 3 dan omega 6. Yang ketiga adalah kita mengalami resistensi insulin. Insulin sudah tidak sensitif lagi diterima oleh sel-sel tubuh kita, sehingga kita mengalami resistensi insulin. Pada akhirnya kita akan mengalami sakit. Jadi minimal ada 3 mengapa kita sakit, yaitu toksisitas, defisiensi nutrisi esensial, dan yang terakhir adalah resistensi insulin. Apa penyebabnya kira-kira? Nah, penyebabnya adalah pola hidup modern. Pola hidup modern atau gaya hidup modern. Yang pertama adalah toksisitas global, racun di mana-mana yang menyebabkan tubuh kita terpapar, tubuh kita juga termasuki oleh racun. Karena hidup kita di dunia modern, alam modern sekarang tidak akan mungkin lepas dari toksisitas, dari racun, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Yang kedua, pola hidup modern itu membuat kita selalu lapar, always hungry. Jadi makan, makan, dan makan. Dalam pikirannya makan, makan. Karena memang otak kita dibuat edik, dibuat kebergantungan terhadap namanya makanan. Untuk kita berenergi, kita harus makan dulu. Dan akhirnya kita selalu lapar, karena otak kita memang mengalami adiksi atau kebergantungan. Kedua adalah malas gerak. Hidup modern selalu dibuat kita menjadi selalu malas gerak. Karena kita difasilitasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sehingga kita kemana-mana, ya ke depan saja kita harus pakai kendaraan, baik motor ataupun mobil. Kira-kira sehingga tubuh kita jadi kurang bergerak, kurang aktivitas. Yang keempat yaitu stres berlebihan. Jadi stres di dunia modern ini sangat tinggi sekali. Yang kelima adalah tinggi karbo dan gula. Jadi yang dikonsumsi saat ini adalah karbo gula yang sangat-sangat melaut dan sangat-sangat mensamudra dan ada di mana-mana dan murah. Dan ini membuat tubuh kita mengalami adiksi. Dan yang terakhir adalah kurang tidur. Ini adalah pola hidup modern yang saat ini kita alami. Apabila kita hidup dengan kesemuanya ini, maka otomatis tubuh kita akan mengalami sakit. Apabila terakumulasi pola hidup modern ini yang kita alami, apa yang terjadi? Maka kita akan terjadi sindroma metabolik, penyakit-penyakit berkaitan dengan metabolik. Apa saja? Yang pertama adalah obesitas sentral. Lingkar perut kita pasti sudah membesar, yaitu di atas 90, kalau laki-laki, perempuan di atas 80. Kedua, kita mengalami hiperglikemia, gula darah kita tinggi, yaitu gula darah puasa kita di atas 100, sementara HbA1c kita di atas 5,7. Yang ketiga adalah hipertensi, tekanan darah kita menjadi tinggi, yaitu 120/80 ke atas milimeter raksa. Dan yang keempat adalah hipertrigliseridemia atau trigliserida kita tinggi di atas 150.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah hipo HDL, kolesterol. Jadi HDL-nya rendah, yaitu kalau bagi perempuan di bawah 50 dan kalau laki-laki di bawah 40. Kalau sindroma metabolik ini ada pada diri kita minimal 3, kita akan mengalami namanya kena sindroma metabolik. Kalau tubuh kita ada 3 minimal, kita sindrom itu, apalagi kelima-limanya ada, maka otomatis tubuh kita jangka panjang terakumulasi, kita akan mendapatkan penyakit akut dan kronis. Apa saja penyakit akut dan kronis? Yang pertama, kita akan lebih mudah terinfeksi virus dan bakteri. Artinya tubuh kita mudah sekali terinfeksi. Imunitas tubuh kita menjadi rendah. Yang kedua adalah penyakit jantung. Jantung kita juga pasti bermasalah, apakah pembengkakan, apakah gagal jantung dan sebagainya. Yang ketiga adalah stroke. Yang keempat adalah gagal ginjal, organ ginjal kita bermasalah. Yang kelima adalah cancer. Yang keenam adalah autoimun. Dan terakhir kita akan mengalami kematian prematur. Artinya belum kita harusnya meninggal dan sudah meninggal duluan atau mati muda. Gara-gara kita memiliki penyakit baik akut maupun yang kronis. Lalu gimana solusinya? Nah, itu mulai dari pola hidup, sindrom metabolik, bahkan sampai penyakit akut dan kronis, kita akan memberikan solusi. Ini tawaran solusi buat siapapun yang ada yang memiliki penyakit-penyakit akut maupun kronis. Nah, solusi kita akan menawarkan yang namanya sebuah program. Program itu bernama Muslim Healthy Lifestyle. Program ini berjalan 3 bulan, 12 kali pertemuan. Dan ada beberapa fase, kita punya 3 fase. Pertama adalah fase pengobatan, yaitu 1 bulan dengan 4 kali pertemuan. Fase penyembuhan 2 bulan atau 8 pertemuan. Jadi kesemuanya fase pengobatan penyembuhan itu 12 kali pertemuan. Dan fase perawatan kesehatan yaitu pertemuannya hanya 1 bulan 1 kali. Dan insya Allah kalau kita menjalankan secara disiplin dan konsisten program MHLS ini, maka kita akan memperoleh output dari program, yaitu ya salam, sehat, langsing, dan awet muda. Ini adalah output dari program MHLS. Dan ini adalah visi tubuh kita sebagai seorang muslim. Kenapa kita ambil tubuh ini seorang pegulat, seorang muslim, yaitu Habib Nurmagomedov? Karena kita tahu bahwa Nabi itu juga seorang pegulat. Badannya juga bagus, kekar, karena tubuh pegulat. Dan kita juga pernah mendengar atau membaca riwayat bagaimana Nabi pernah ditantang oleh seorang pegulat profesional mungkin di zaman itu, yaitu Rukana bin Yazid, sampai 3 kali akhirnya juga terkalahkan, terbanting, bahkan akhirnya masuk Islam. Kedua anaknya dari Rukana bin Yazid yaitu Yazid bin Rukana, dan yang ketiga adalah Abu Aswad al-Zakmi. Jadi 3 orang ini adalah pernah bergulat dengan Nabi Muhammad, dan luar biasa Nabi Muhammad mampu mengalahkan ketiga pegulat pada zaman tersebut. Dan mudah-mudahan kita berproses memiliki tubuh seperti tubuhnya Habib Nurmagomedov. Kalau tubuh seperti ini, insya Allah kita menjadi muslim yang sehat dan kuat. Dan kita bisa mendapatkan tubuh yang salam, yang sehat, langsing, muda. Salam ini damai, tenang. Kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, maka ketenangan ada di tubuh kita. Sehat bukan menjadi sebuah tujuan, tapi sehat menjadi sebuah syarat untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, untuk kita berkeluarga, untuk kita bersosial, dan untuk juga kita berkarir. Jadi sehat menjadi sebuah syarat yang penting dalam menjalankan itu semua. Konsep MHLS atau Muslim Healthy Lifestyle yaitu terinspirasi, kontekstualisasi dan adaptasi dari The Rasulullah Lifestyle.
untuk menjawab tantangan pandemi dan epidemi. Kita ingin membuat istihad atau istihad kita bagaimana sih pola hidup di era modern sekarang. Kita coba kita mendapatkan inspirasi dan konteks adaptasi The Rasul Lifestyle ke era modern sekarang, dan kita merumuskannya dalam MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Tujuan dari MHLS itu bagaimana kita melakukan detoksifikasi optimal, meregenerasi sel, meningkatkan imunitas dan penyembuhan diri, serta bagaimana menjaga kualitas kesehatan kita agar tetap tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Siapa saja sih orang yang perlu menjalankan MHLS ini atau Muslim Healthy Lifestyle? Yaitu orang yang menjalani kehidupan modern, mengkonsumsi makanan modern, dan mendiami dunia modern. Jadi 3 kriteria ini ya tentunya kita semua. Kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin kuat. Karena kalau kita mengikuti mainstreamnya kehidupan modern sekarang, bisa dipastikan sebuah keniscayaan kita pasti akan sakit suatu saat nanti. Karena memang kehidupan modern mendukung untuk kita menjadi sakit. Nah, untuk kita menjadi sehat dalam program ini kita akan membuat sebuah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini tentunya seperti kalau pemerintah ada namanya protokol kesehatan 3M. Hemat saya itu bukan protokol kesehatan, tapi protokol anti keterjangkitan, supaya kita tidak mendapatkan atau tidak terpapar oleh virus bakteri, sehingga kita tidak mendapatkan COVID-19 di tubuh kita. Nah, kalau ini adalah protokol kesehatan. Jadi kalau kita gunakan protokol ini, maka tubuh kita akan sehat. Kalau 3 bulan penuh kita lakukan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten, insya Allah kesehatan itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan protokol kesehatan ini terdapat 6 pilar, 6 dasar MHLS ini. Yang pertama yaitu disiplin detoksifikasi. Jadi 1, disiplin detoksifikasi. Bagaimana kita disiplin mengeluarkan racun di tubuh kita. Karena pertama adalah sebab toksisitas di tubuh kita begitu banyak. Bagaimana metodenya? Yaitu Al-Fasdu dan Al-Huknah. Al-Fasdu bagaimana kita mendetoksifikasi darah kita, dan Al-Huknah bagaimana mendetoksifikasi usus besar kita, sehingga racun-racun di tubuh kita bisa keluar dari tubuh kita secara optimal. Yang kedua yaitu rutin berpuasa. Pertama adalah intermittent fasting, IF. Yang kedua ada dry fasting, DF. Dan yang ketiga adalah water fasting, WF. Jadi ketiganya harus kita rutinkan dalam menjalankan berpuasa. Boleh memilih intermittent fasting, dry fasting, atau water fasting. Tetapi kita lakukan secara bertahap berpuasa ini. Awali dengan intermittent fasting. Kalau kita sudah adaptif, maka kita boleh melakukan dry fasting. Kalau kita adaptif, boleh juga kita melakukan water fasting. Tentunya tetap dalam koridor pengawasan dari terapis. Selanjutnya adalah aktif bergerak dan berolahraga. Karena salah satunya ya kita ini kan malas gerak. Kalau yang kedua ada rutin berpuasa ya karena kita selalu lapar, maka kita harus berpuasa. Yang ketiga adalah aktif bergerak dan berolahraga. Berarti kita melawan mager. Bagaimana tubuh kita selalu bergerak dan aktif. Yaitu kita bagaimana memaparkan tubuh kita dengan sinar matahari, banyak langkah, dan latihan angkat beban agar tubuh kita tetap sehat. Yang keempat adalah manajemen stres. Yang tadi stresnya tinggi, orang modern, maka perlu manajemen stres. Bagaimana kita tidak terjadi distress, tetapi eustress. Apa yang dilakukan? Yaitu sabar, syukur, sederhana, cinta, memberi, memaafkan, dan berserah diri. Ini latihannya tiap hari agar stres kita menjadi eustress, tidak menjadi distress. Yang keempat adalah dalam pola makan kita halalan toiban. Bagaimana selain juga halal dan toyib, baik buat tubuh kita, bernutrisi buat tubuh kita. Apapun yang dimasukkan ke tubuh kita tentunya harus halal dan toyib. Artinya bergizi, bernutrisi, bermanfaat, juga membuat tubuh kita bisa makin sehat dan makin kuat. Apa itu? Yang pertama adalah oksigen. Yang dimasukkan ke dalam kita oksigen. 2 adalah air. Yang ketiga adalah protein hewani. Ini adalah halalan toiban yang masuk ke dalam tubuh kita, akan baik buat tubuh kita. Karena ingat,
Makan itu tidak hanya untuk sumber energi, tetapi juga sumber bahan baku untuk perbaikan tubuh kita. Yang terakhir adalah tidur kita berkualitas. Bagaimana tidur kita menjadi berkualitas? Tidak boleh tidur kita tidak berkualitas. Apa itu indikasinya atau indikatornya? Adalah tidur kita di bawah pukul 10 malam. Posisi kita miring kanan dan minimal 6 jam. Ya lebih baik lagi kalau apabila kita 7-8 jam. Jadi inilah protokol kesehatan. Apabila ini dijalankan secara optimal, maka tubuh kita akan menjadi sehat kembali. Jadi pilar ini, metode ini eklektik, integratif, dan holistik. Jadi suatu metode yang terbaik, saling menyatu, tidak boleh dipisahkan, dan holistik sifatnya. Jadi kita bicara protokol kesehatan ini bukan hanya bicara diet, bukan diet seimbang, tapi melainkan intervensi pola hidup seimbang 24 jam. Karena dengan kita menerapkan ini, maka hidup kita, pola hidup kita akan membaik. Karena akar persoalan dari berbagai penyakit adalah karena berkaitan dengan pola hidup. Maka pola hidup kita harus diperbaiki. Minimal dengan kita protokol kesehatan 6 pilar ini dijalankan dengan disiplin dan konsisten dan betul-betul secara baik dilakukan, otomatis tubuh kita akan menjadi sehat kembali. Atau sesuai dengan output dari MLS, yaitu salam, sehat, langsing, dan awet muda. Nah, tubuh manusia ini seperti juga kendaraan, kalau kita umpamakan, ya sangat mahal sekali, sangat berharga sekali tentunya. Dan Allah memberikan tubuh kita ini merupakan amanah dan pinjaman, bukan anugerah, serta dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita harus melakukan perawatan kesehatan. Jadi mobil saja perlu dirawat, perlu dipelihara, perlu dijaga kondisinya, apalagi kita tubuh manusia, yang tubuh manusia ini tidak ada harganya. Tubuh kita, ginjal kita tidak ada harganya, mata kita tidak ada harganya, tubuh kita memang tidak ada harganya. Untuk itu perlu amanah ini, pinjaman ini kita jaga, kita rawat dengan baik, sehingga kesehatan itu tidak jauh dari kita. Sehat itu dekat dengan kita karena kita merawatnya, kesehatan ini. Tiap hari kita rawat, kita setiap saat kita rawat, detik demi detik kita rawat tubuh kita agar tetap kita sehat. Tentunya dalam upaya tubuh kita diberikan untuk menjalankan perintah Allah sebagai seorang Abdullah dan juga sebagai seorang Khalifah fil ard di muka bumi. Tubuh ini adalah sebuah alat, tools untuk menjalankan dua fungsi tadi, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fil ard. Tentunya kita wajib merawat tubuh kita supaya agar tetap sehat dan agar tetap kuat. Bagaimana kita merawat kesehatan itu? Dalam perawatan kesehatan ada dua, yaitu lifestyle intervention dengan kita berubah pola hidup. Yang kedua yaitu medical lifestyle, pendekatan pengobatan atau intervensi terhadap tubuh kita apabila kita mengalami sakit. Ini adalah jurnal yang menyatakan bahwa lifestyle intervention. Jadi kita bagaimana mengusahakan agar pola hidup kita pola hidup yang sehat, pola hidup kita pola hidup yang betul-betul menjaga tubuh kita agar tetap kita sehat. Kalau medical lifestyle itu adalah pendekatan kedaruratan. Tapi bagaimana kita agar sebelum kita sakit, tentu bagaimana kita mencegah agar tubuh kita tetap sehat. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tentunya ketika kita pola hidup sehat, sebuah kepastian, sebuah kemestian, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Tidak mungkin tubuh sehat tanpa ikhtiar kita menjadi sehat. Nah, pertanyaannya, mengapa kita belum berubah? Tentunya ini berkaitan tentang belief system, berkaitan tentang masalah persepsi dan aksi, yaitu berkaitan tentang keuangan dan kesehatan. Ketika usia kita di bawah 40 atau 50 tahun, bagaimana kita mengejar kesehatan kita, mengorbankan
mengejar keuangan tapi mengorbankan kesehatan. Ketika usia kita di atas 40-50 tahun, kita mengejar kesehatan tapi kita mengorbankan mengorbankan kesehatan. Mengejar keuangan tapi mengejar kesehatan tapi mengorbankan keuangan. Jadi kita harus bagaimana keseimbangan antara keuangan dan kesehatan. Bagaimana di usia kita saat ini menyeimbangkan antara keuangan dan kesehatan. Artinya kita harus betul-betul tidak boleh berlebihan. Jadi kalau dulu kita 40 di bawah 50 tahun, tubuh kita ibaratnya dibuat untuk mengejar keuangan, mengorbankan kesehatan, tapi setelah kita 40-50 tahun ke atas, kita mengejar kesehatan, mengorbankan keuangan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi bangkrut, sehingga kita menjadi tidak ada memiliki keuangan. Masa pensiun, bukan kita menikmati masa pensiun kita, tapi malah kita melakukan proses ya sakit gitu, sehingga akhirnya kita terbebani secara keuangan atau beban juga buat keluarga kita. Kita tidak produktif dan tidak bermanfaat pada akhirnya. Keinginan kita adalah bagaimana kita di usia kita makin dewasa dan tua, kita tetap sehat. Tubuh kita tetap kuat untuk menjalankan itu semua. Dan kita kebanyakan orang yang kita tawarkan, memang ada juga sebuah statistik bilang apabila dikasih dua pilihan, pertama pilihannya adalah berubah pola hidup, kedua adalah pilihannya adalah dengan pengobatan atau operasi. Banyakan mereka memilih 80% adalah pengobatan atau operasi farmakologi, ketimbang hanya 20% yang berubah pola hidup, berubah lifestyle-nya sehingga tubuhnya menjadi sehat. Dan kita juga bisa melihat kenapa sih orang mengapa belum berubah juga. Pertama, belum ada kesadaran diri bahwa sehat itu penting. Sehat itu adalah utama. Jadi, orang-orang yang bisa ikut program, pertama adalah orang-orang memiliki kesadaran yang bagus, kesadaran yang tinggi, sehingga bisa mengikuti program MLS dengan baik. Yang kedua, orang yang ikut program biasanya karena tidak ada pilihan, karena sudah kena penyakit, sudah kena stroke dan sebagainya. Akhirnya memilih pola hidup MLS. Dan yang terakhir, biasanya juga hidayah, karena tidak mudah untuk berubah pola hidup itu. Jadi Allah memberikan hidayah buat kita, mudah-mudahan berhijrah pola hidup kita dari yang modern yang membuat kita sakit menjadi dengan MLS menjadi sehat, langsing dan awet muda. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memiliki manfaat dan info ini bisa kita manfaatkan. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.